Hai, aku Hankun. Selamat datang ke Archipelago Raid dan kita bakal fokus ke field dulu, dimana ini merupakan suatu hal yang chaos atau ya selalu berhadapan dengan field lah. Dan ini adalah beberapa tips yang mungkin perlu kalian butuhkan ya buat pemain pemula maupun veteran biar enggak banyak rugi. Mulai dari yang pertama, kita bawa squad dari gerbang keluar. Kalau nggak all in, biasanya rugi bandar ya. Karena kalian nggak sempat ngasih skill damage ke musuh, sedangkan musuh ngasih skill damage ke kita pas lagi balik jalannya. Terutama kalau menghadapi player rider. Jadi jangan mau seperti itu. Kalau sudah lihat musuhnya kelihatannya seimbang atau bagus buat kalian target, ya langsung all in biar performanya bagus. Yang kedua, kalau lagi war tower, kalian jangan takut buat menguasai wilayah walaupun ada whale di sana. Karena whale itu takut kalau misalkan kita sendiri mainnya nggak maju mundur ya. Di sini kita bisa lihat nih, aku waktu kita mainnya maju mundur dibandingkan dengan bermain all in. Whale-nya kemana? Nggak ada ya, dia mulai takut atau mungkin kehabisan tenaga. Di sebelah atas sudah banyak di swarm sama teman-teman kita karena kita berani maju. Walaupun memang resiko di awalnya harus ada yang siap ngetengin. Kalau enggak sih nggak akan bisa maju ya. Itu adalah kuncinya sih. Yang utamanya sih legionya harus mau banyak yang berpartisipasi sih. Mau dia kuat, mau dia lemah, harus main. Apalagi kalau kita kondisinya nggak punya satu whale yang bisa penetrasi langsung ke tower yang jauh dari supply reinforcement ya. Nah, tips yang ketiga selanjutnya adalah kalau kalian adalah R4 dan R5, melihat kondisi seperti ini tidak perlu memaksakan diri ya, karena musuh itu kalau kondisinya kita ada di belakang gerbang dan tower mereka itu udah surrounding atau mengepung kita, itu artinya mereka yang punya kuasa atau punya high ground di sana. Kalau misalkan kalian ke sana nyobain, itu harus penetrasinya kuat dan supply-nya kenceng, deket. Kalau misalkan dia sudah mulai low, langsung diisi dalam waktu dekat, jangan dari shelter. Maka dari itu harus menguasai field. Kalau enggak bisa nguasain field, lebih baik nggak usah deh ya, karena percuma aja, poinnya nggak bagus dan tujuannya tidak tercapai. Nggak ada tower yang kebakar ujung-ujungnya. Selanjutnya masih buat R4 R5, tolong aktif memberikan tanda kalian mau war tapi nggak ngasih tahu waktunya kapan, nggak ngasih tahu rencananya kayak gimana ke anggota kalian, bahkan nggak mimpin pas lagi war semen, nggak ditandain. Yang ini loh, kesini dulu. Kayak biasanya penandaan flag itu paling penting kalau kondisinya adalah mengambil semen di V8 maupun pada saat chainsaw. Kalau misalkan dari 5 sampai 6 leader aliansi nggak ada yang aktif ngelakuin hal itu udah tanda-tanda kalau ini bukan sinyal yang bagus buat kemenangan ya. Justru lebih cenderung kalah karena tidak ada pemimpinnya. Next, kalau ada ally yang legionnya itu isinya farmer semua, kayaknya udah lebih baik cari poin mudah aja sih. Nggak mungkin bisa maju, terkhususnya untuk free to play ya. Kecuali kalau kalian enjoy gamenya, mau main secara bebas, itu adalah pilihan kalian. Next, mekanisme buffer di buffer. Kemarin kita udah bahas di video ini. Kenyataannya gimana? Sebenarnya agak sedikit sedikit menyesal Hankun ngasih video kemarin. Sebenarnya tidak terlalu ya, tapi kalau kalian nonton video ini bersyukurlah, karena kenyataannya di field untuk memakai Bianca itu
tidak semulus kedengarannya. Menambah 38% attack defense untuk 3 squad itu kayak kurang cukup kalau kalian belum bisa awaken dia. Lebih cenderung bagus membawa Lee bahkan dibandingkan dengan Bianca. Kalau misalkan di compare keduanya, awaken atau tidak, Lee lebih bagus. Kalau awaken, baru Bianca bisa bagus performanya, dan itu pun harus bawa 5 squad kita biar manfaatin dia. Karena kondisinya seperti ini, aku ngelawan dia nih. Ini ada banget nih kesempatannya. Aku bawa 4 squad, dia bawa 5 squad, dia ada Bianca, aku nggak pakai Bianca, bawanya di buffer yang lain. Dan dia yang kalah, padahal si performanya dia, vehicle-nya lebih tinggi, armamennya lebih tinggi. Dan ya, dia performanya lebih tinggi statsnya, tapi aku bisa menang karena apa? Bianca perlu banyak damage dealer, atau setidaknya perlu lebih banyak lah squad kita memberikan damage kalau misalkan pakai Bianca. Karena Bianca kompensasinya adalah tidak memberikan skill damage, dia memberikan buff saja. Dan kalau misalkan isi squad kalian adalah Bodala, Peterson, atau Raigoro yang mana itu tanker semua, nggak ngasih damage, mungkin kalian bisa bertahan lama, tapi ujung-ujungnya tidak bertahan di situ, gitu. Harus ada yang support. Selanjutnya mengenai bot heal. Apa perlu pakai bot heal? Kita bahas di video selanjutnya. Kalau ada yang tertarik boleh komen. Next, masih ngomongin tentang buffer di buffer, lebih pilih buffer atau di buffer? Kalau menurut konteks kenyataan nih, realnya di lapangan, kalau kalian adalah free to play, lebih bagus untuk pakai di buffer. Karena kebanyakan player sekarang sudah lebih tinggi statsnya daripada kita. Kita pengen mereka lebih lemah dan memproteksi diri kita sendiri setidaknya. Dan menggunakan Lee dan Claude kenyataannya lebih oke dibandingkan dengan menggunakan Bianca. Apalagi kalau kalian menghadapi range ya. Menghadapi range pakai di buffer lebih oke. Kalau ngelawan infanteri pakai Bianca lebih oke. Next, kalau lagi ngambil semen nih, mekanisme semen gimana caranya buat ngambil semen di V8? Kalian pakai squad apa? Pakai squad yang kalau bisa itu yang travel speednya cepet, atau setidaknya jangan pakai hero yang gak ada travel speednya di skillnya. Misalkan pakai Peterson dan Raven. Dulu aku pernah, itu perasaannya gila sih, karena kita bawa 2000 semen dan jalannya lelet banget karena semen itu kan memberikan debuff travel speed sekitar 70% tuh. Dan kalau kita diserang, damage yang kita terima juga meningkat sangat jauh beda gitu. Bahkan whale yang bawa semen sebanyak itu pun bakal rugi banyak kalau kita targetin dia. Jadi setidaknya ada travel speednya, tolong. Dan walaupun demikian, kalian paling cepet bawa semen pakai travel speed, apakah boleh mendahului yang lain? Lebih baik barengan, karena Anda tidak menjamin ya musuh itu punya travel speed yang lebih rendah dari kalian. Karena kenyataannya bawa semen itu pasti kena debuff travel speed, dan kalian walaupun paling cepat tetap aja bisa disusul sama yang lain. Oleh karena itu tetap kondisinya adalah kalian stick together atau berpegangan erat, berpelukan erat dengan whale kalian atau yang mengawal. Jangan terlalu cepat. Kalau ada yang lambat, stop dulu. Karena nggak bisa nih kalian duluan terus kita tinggalin yang di belakang, itu adalah kesalahan. Yang lambat ditungguin, yang cepat tolong tunggu. Kesalahan yang banyak dilakuin sama pemula sih kayak begini. Kalian udah excited banget di hari pertama, langsung serbu musuh 5 squad, rumah sakit langsung penuh. Hari-hari selanjutnya kalian ketemu musuh yang lebih gampang, kalian udah nggak ada resource-nya, udah habis speed up-nya. Kayak AR aku kali ini itu gila banget. Nanti kalian bisa nonton video aku selanjutnya ya.
tentang AR kali ini cukup banyak videonya. Itu menguras sekali resource dan speed up, tapi kalah. Walaupun tujuannya buat nyari kill dan poin sih. Terus kalau kalian lihat ada teman kalian yang bawa semen jauh-jauh, bawa semen 3 roda nih, udah di effortin, dikejar musuhnya terus didapetin semennya. Terus mereka ngasih koordinat tolong bantu, dibantulah. Terutama pemain rider yang punya travel speed cepet, ayo bantu. Karena sayang banget udah effortnya tinggi, udah dikejar sampai base musuh. Hampir mereka masuk ke base itu kita dapetin, malah dicegah di tengah jalan, malah mereka lagi yang dapet. Sayang, padahal udah setengah jalan ya. Next, kalau misalkan kalian suka ngejar-ngejar musuh dan musuh itu udah travel speednya bisa ngelampauin kita, itu kayaknya udah menjadi hal yang udah jadi kayaknya itu udah jadi game over ya. Mendingan digasin aja dibandingkan kalian mencoba kabur dan malah jadi rugi banyak ya kita. Lebih baik udahlah kita diem di situ, terima aja. Kecuali kalau misalkan ada teman kita yang bisa membantu kita. Kalau kita sendirian doang, ya udah pasrahkan saja, itu lebih untung. Oh iya, sama tentang travel speed juga. Kalian biasa suka bawa 5 squad, tapi ada yang cepet banget, ada yang lambat sekali. Itu bisa diakalin dengan menyeimbangkan travel speed ya. Kayak misalkan Alien Ford dan Miyamoto punya 20-20 travel speednya, sedangkan di squad lain kalian ada Raven dan Sakura yang gak ada travel speednya. Kalian bisa seimbangin dengan membagi 2, Alien dengan Sakura, Miyamoto dengan Raven, biar jalannya barengan. Apalagi kalau kalian bukan pemain rider dan fokusnya bukan mengejar musuh. Kalau fokusnya mengejar musuh, itu lain cerita. Kalian perlu satu squad yang paling cepat yang mencegah musuh itu kabur. Setidaknya mereka diberikan debuff kecepatan dulu, sehingga yang lain squad kalian bisa nyusul. Dan terakhir, kalau kalian ada di battle intense dan sudah melihat bahwa kondisinya itu buruk, kalian bakal banyak yang masuk ke rumah sakit, gak ada yang bantu kalian lagi ke depan, atau kalian posisinya itu menghadapi whale yang besar dan udah yang lain itu udah meninggalkan kalian, ada satu hal yang penting dicatat. Kalian ngorbanin lebih baik satu squad diem di situ dan 4 squad kalian lainnya kabur dibandingkan dengan 5-5-nya langsung kabur. Itu adalah skill field yang bahkan aku sendiri susah ya buat ngelakuinnya. Itu kesalahan yang paling sering aku lakuin sih, dan aku udah sadarin sekarang. Lebih baik ditinggalin aja satu, walaupun agak susah ya, harus ngeklik dulu antara satu checklistnya itu harus dilihat squad mana yang paling lambat, kita tinggalin di situ, atau yang paling keras, dan sisanya kita biarin kabur. 1-2 squad gak apa-apa, rugi banyak dibandingkan dengan 5-5-nya kalian kena skill damage dari range. Itu pedih banget sih. Jadi itu dia semua tips field yang mungkin bisa aku sampaikan kali ini. Masih banyak lagi tips, terutama pada saat reveal rally garrison, kita bakal lihat di video selanjutnya. Bagaimana menurut kalian, ada tips yang kelewatan nggak? Boleh komentar di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tolong berani bermain di field. Setidaknya kalau kalian adalah player field ya. Kalau nggak, partisipasi banyak di rally garrison, jangan pasif. Thank you. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. And we'll see you on the next video. Aku Han Kun, say goodbye. Bye.